ini kita akan beribadah. Tapi sebelum kita beribadah, kita mau menyanyikan lagu Mars PA. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk yang manis, boleh disiapkan juga Alkitabnya karena kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi lagu Baca Kitab
kitab suci, doa tiap hari, pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Kita nyanyi bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah kita di minggu pagi hari ini, mari kita berdoa. Ibadah hari Minggu pelayanan anak yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing, saat ini kami serahkan dari awal sampai akhir. Semuanya mau jadi dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-22. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Halo adik-adik, selamat pagi. Di pagi ini kami masih ditemani oleh Simba. Nah, adik-adik kami masih mau tanya dulu. Siapa yang mau mengikuti Tuhan Yesus? Simba mau enggak?
Hah? Mau nggak? Mau mengikuti Tuhan Yesus nggak? Mau? Ya. Adik-adik Simba mau mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kami tanya lagi. Adik-adik mau memperoleh hidup yang kekal nggak? Ayo, pasti mau kan? Simba mau? Mau. Ya. Adik-adik Simba juga mau memperoleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kami mau tanya lagi. Siapa yang tahu arti dari hidup yang kekal? Ayo. Ada yang bisa jawab enggak? Simba tahu enggak? Oh, enggak tahu. Simba juga enggak tahu. Ya. Adik-adik, hidup yang kekal adalah hidup bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Masih ulangi lagi. Hidup yang kekal adalah hidup bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Nah, pasti mau kan hidup bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga? Simba mau nggak? Mau. Oh, adik-adik, Simba juga mau untuk hidup bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Nah, adik-adik, bacaan kita tadi Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 22 menceritakan tentang seorang kaya. Ada seorang kaya yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Simba mau jadi orang kaya enggak? Mau enggak? Oh, mau Simba. Simba mau jadi orang kaya. Adik-adik juga pasti mau kan? Jadi orang kaya. Nah, adik-adik, ketika orang kaya ini bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, adik-adik, orang kaya ini bilang kepada Tuhan Yesus, kalau dia sudah melakukan 10 perintah Allah atau 10 hukum Taurat. Tadi kita baca, dia katakan bahwa dia sudah melakukan 10 hukum Taurat. Ya. 10 hukum Taurat itu jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, adik-adik, orang kaya ini sudah melakukan 10 hukum. Dan dia katakan bahwa dia sudah melakukan 10 hukum Taurat itu atau 10 perintah Allah itu dari masa muda. Ya, dari masa muda. Simba sudah pernah melakukan 10 hukum Taurat belum? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Sudah belum? Hah? Oh, Simba ragu. Sudah belum? Sudah. Ya, sudah. Nah, adik-adik, Simba juga sudah. Adik-adik pasti juga sudah kan? Tidak mencuri, tidak pernah berzina, ya, tidak mengurangi hak orang, apalagi itu, menghormati orang tua, mama dan papa. Nah, namun adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat orang kaya ini, Yesus menaruh belas kasihan bahwa ada yang masih kurang dari apa yang telah dilakukan oleh orang kaya tadi. Yesus katakan, Yesus memberi perintah kepada dia, kepada orang kaya tadi. Pergilah, jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah kepada orang miskin. Setelah itu, datang kemari dan ikutlah aku. Nah, adik-adik,
kaya ini ketika mendengar perintah Tuhan Yesus, dia menjadi kecewa dan sedih. Dia menjadi kecewa dan sedih. Simba pernah kecewa dan sedih enggak? Pernah enggak? Oh, adik-adik Simba pernah juga kecewa dan sedih. Nah adik-adik, kenapa sampai orang kaya itu menjadi kecewa? Dia menjadi kecewa karena pada masa muda dia sudah melakukan 10 perintah Allah, 10 hukum Taurat. Tapi dia belum bisa untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, kenapa dia sedih? Dia sedih karena Tuhan Yesus menyuruh dia untuk pergi, jualah apa yang dia miliki dan bagikanlah kepada orang lain. Ya pasti sedih adik-adik ya. Semua harta disuruh jual, yang sudah dikumpulkan sekian puluh tahun, jual lalu bagikan kepada orang miskin. Adik-adik, dia menjadi kecewa dan sedih. Dan apakah dia kembali kepada Tuhan Yesus? Bacaan kita tadi mengatakan bahwa dia tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Artinya bahwa dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan Yesus. Dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan Yesus. Adik-adik yang disebut dalam Tuhan Yesus Kristus, orang kaya ini rupanya hatinya hanya mengutamakan harta kekayaan. Dia tidak mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Kami tanya kepada adik-adik. Adik-adik mencintai harta kekayaan ataukah adik-adik lebih mencintai Tuhan Yesus? Simba cinta yang mana? Harta kekayaan ataukah Simba mencintai Tuhan Yesus? Yang pertama, Simba nggak mau. Yang kedua, ya, adik-adik Simba mencintai Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga harus mencintai Tuhan Yesus, lebih mengutamakan Tuhan Yesus daripada harta kekayaan. Alkitab mengatakan bahwa kumpulkanlah harta di sorga, karena harta di bumi dapat dirusaki oleh ngengat dan karat, tapi harta di sorga tidak bisa dirusaki oleh ngengat dan karat. Nah, adik-adik yang dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kita untuk lebih mengutamakan Yesus, hidup mengandalkan Yesus, hidup memprioritaskan Yesus. Bukan harta kekayaan yang menjadi prioritas kita. Karena harta kekayaan bisa membuat kita kecewa dan sedih. Seperti orang kaya tadi. Tetapi kalau kita mengandalkan Yesus, mengutamakan Yesus, memprioritaskan Yesus, berarti hidup kita ada sukacita. Hidup kita ada damai sejahtera. Simba mau kan? Hidup mengandalkan Yesus, hidup mengutamakan Yesus, sehingga bisa memperoleh hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Mau? Ya, Simba juga mau. Adik-adik pasti mau kan? Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang kaya tadi ketika dia mengandalkan harta dan kekayaan, dia tidak memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal hanya jaminan satu: mengandalkan dan mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus adalah sumber hidup. Sekali lagi kami katakan, Tuhan Yesus adalah sumber hidup. Yesus yang akan menjamin masa depan adik-adik.
Yesus yang akan menjamin masa depan Kanaksi. Yesus yang akan menjamin masa depan kita semua yang percaya kepadanya. Adik-adik yang sidang Tuhan Yesus Kristus, firman di pagi hari ini mau mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan kita, kita lebih mengutamakan atau kita lebih mengandalkan Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya sumber kehidupan kita. Adik-adik mau kan mengandalkan Yesus, mengutamakan Yesus? Harus. Kita harus lebih mengutamakan dan mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Alkitabnya boleh disimpan lagi. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Segala-galanya. Kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi ini dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena Bapak sudah boleh jaga dan lindung kami, Bapak sudah boleh bersama-sama dengan kami. Sehingga kami boleh ada sampai saat hari ini. Terima kasih Bapak. Hari ini, esok dan seterusnya kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau bersama-sama dengan kami. Pagari kami Bapa dan bentengi kami dengan kuasa Roh Bapa yang kudus. Sehingga kami dimampukan untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Berikan kami ketekunan, berikan kami kesabaran, berikan kami kesungguhan Tuhan, supaya di dalam masa pandemi ini kami sabar untuk tetap di rumah, kami sabar untuk belajar di rumah, kami sabar untuk beribadah di rumah, kami sabar untuk bermain di rumah, kami sabar untuk melakukan aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Bapa di sorga, jauhkanlah daripada kami virus corona yang mengancam kami Tuhan. Bahkan bukan kami saja di sini, tetapi di seluruh belahan dunia. Kami yakin dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyelamatkan kami dari wabah virus corona ini Bapa. Tuhan Bapa di sorga, di pagi hari ini kami mau berdoa
untuk teman-teman kami di rumah mereka masing-masing, mereka yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan mereka Bapa, melalui makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangan para dokter, para medis, juru rawat, dan juga kasih sayang orang tua dan keluarga. Untuk mereka yang sementara bekerja, menolong orang tua mereka, Tuhan, kuatkan dan mampukan mereka, supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka dengan baik. Kami berdoa untuk kakak-kakak pelayan kami yang setiap minggu mempersiapkan diri untuk melayani kami. Tuhan Bapa di sorga, sertai dan berkati mereka, pribadi dan keluarga, dengan tugas dan tanggung jawab akan pekerjaan dan usaha mereka Tuhan. Berikanlah ketulusan dan keikhlasan, kesabaran, ketekunan bagi mereka Tuhan, supaya mereka dapat melayani kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Kami berdoa untuk orang tua kami, Tuhan Bapa di sorga, berkati mereka dengan semua tugas dan tanggung jawab mereka, khususnya usaha dan upaya untuk mencari nafkah, untuk memenuhi segala kebutuhan kami, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan pakai, dan kebutuhan yang lain. Tuhan Bapa di sorga, Engkau sumber kehidupan, sertai dan berkati kedua orang tua kami Bapa. Kami berdoa untuk semua orang yang ada di rumah kami masing-masing, oma, opa, adik, kakak, dan semua yang ada. Tuhan juga berkati, Tuhan jaga dan lindung mereka. Kami berdoa untuk pelayanan gereja-Mu Tuhan di muka bumi ini, khususnya Immanuel Cimahi. Tuhan Bapa di sorga, berkati pendeta, penatua diaken, berkati pelaksana harian majelis jemaat, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di GPB Immanuel Cimahi. Berkati mereka Tuhan, sehingga pelayanan di GPB Immanuel Cimahi dapat berjalan dengan baik. Walaupun dalam masa pandemi ini Bapa tidak menyurutkan atau tidak menghalangi semangat mereka untuk dapat melakukan tugas pelayanan. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami, khususnya Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan, dari tingkat pusat sampai ke daerah, sampai ke pelosok sekalipun Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka ya Bapa, supaya mereka dapat menjalani roda pemerintahan dengan segala baik. Jauhkan juga Tuhan daripada kami semua, bangsa dan negara ini, bencana, kelaparan, banjir, pertikaian yang ada di mana-mana. Satukanlah kami Tuhan, karena hanya di dalam Engkau kasih-Mu nyata. Tuhan Bapa di sorga, selamatkan bangsa dan negara ini dari bencana-bencana yang ada. Di saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, hari ini, esok, dan seterusnya ke dalam tangan kasih-Mu. Firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami renungkan, biarlah menjadi bagian yang terindah dalam kehidupan kami, menjadi pedoman hidup bagi kami Tuhan, bahwa hanya satu-satunya Engkau Allah di dalam Yesus Kristus yang andalan kami, yang menjadi utama dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, inilah doa syukur kami. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami yang kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik boleh siapkan uangnya dan dimasukkan ke dalam amplop sambil kita menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik, sekarang kita akan doakan persembahan syukur kita. Adik-adik boleh bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita doakan persembahan kita secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Sekarang kita akan menerima berkat, tapi sebelum kita terima berkat, kita mau nyanyikan lagu apa Kak? Yesus berpesan. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya kami masih mengingatkan lagi himbauan dari gereja dan pemerintah 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mari kita berdoa. Kami sudah berada di akhir ibadah kami Bapa. Semua yang terjadi dalam ibadah kami, puji-pujian kami, persembahan kami, firman yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan, biar itu menjadi bagian yang terindah dalam kehidupan kami, dan juga pedoman hidup dalam kami menjalani kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami akan melanjutkan kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya. Sebelumnya kami mohon anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik di rumah tetap semangat, jaga kesehatan, rajin belajar, tetap terapkan memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kakak Yuli, Hafiska, Kak Mary, mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.